Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sakinah. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek 1 yaitu mengenai keahlian teknologi sehari-hari. Oke, langsung aja yang pertama. Saya akan menjelaskan mengenai email. Email itu merupakan saluran komunikasi formal dan informal bagi banyak organisasi. Nah, pesan-pesan yang dikirim melalui email itu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dikirim ke ribuan orang. Selanjutnya itu email juga mudah digunakan, jadi itu kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Jadi kebanyakan orang tuh satu orang memiliki beberapa atau banyak email. Kemudian email itu amat penting untuk komunikasi bisnis. Namun hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi di email. Jadi mereka itu tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Selanjutnya ada akun email pribadi. Nah, kebanyakan orang itu berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi gitu, seperti AOL pada komputer mereka di tempat kerja, maka email yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi. Nah, padahal jika Anda itu menggunakan sumber daya organisasi peranti keras atau peranti lunak maupun jaringan komunikasi itu, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi email. Jadi sifatnya itu nggak pribadi ya. Selanjutnya ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer kita. Nah, program ini juga menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Nah, program ini juga memiliki utilitas yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tanda desktop komputer kita, dan lain-lain. Nah, karena sistem operasi itu mempengaruhi bagaimana komputer kita bekerja. Selanjutnya ada Microsoft Windows. Nah, yang dimaksud dari Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer yang telah mengalami banyak perubahan dan mencerminkan kenaikan komputer dalam kemampuan untuk memasangkan ke komputer, yang nantinya dipasangkan ke komputer. Selanjutnya ada cara menemukan sistem operasi dan versinya pada komputer kita. Yang pertama, kita klik Start, kemudian pilih Control Panel, kemudian ketika jendela pop-up-nya muncul, itu kita klik Sistem. Nah, selanjutnya, ketika kita melihat layar pop-up yang ditunjukkan dalam figur P1.1 yang di slide selanjutnya, itu kita akan melihat informasi mengenai milik PC serta jenis prosesor komputer, kecepatan pemrosesannya, dan jumlah RAM yang tersedia. Jadi kita bisa lihat identitasnya nih seperti ini. Kita bisa melihat identitas pemilik komputer ini. Selanjutnya ada pembaruan. Nah, jadi itu sistem operasi itu harus diupdate ya agar sumber daya baru ini itu dapat dimanfaatkan dan mencegah serangan dari para hacker. Kemudian pembaruan untuk sistem Linux yang secara gratis yaitu www.microsoft.com. Jadi Anda bisa mengunjungi ini linknya. Kemudian di Windows Update, guys, kemudian Office Update, karena link seperti itu mencari pembaruan untuk Excel, Word, dan peranti lunak Office lain di komputer kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kelemahan kita dalam memperbarui Microsoft Office. Yang pertama ada kebanyakan orang itu hanya memilih untuk memperbarui sistem operasi mereka dan menolak pembaruan produk-produk Microsoft Office. Yang kedua, jika kita memiliki modem dial-up, kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk mengupdate itu kita cukup lama, jadi tidak efektif ya. Selanjutnya ada sistem operasi yang lain. Nah, jadi itu Microsoft bukan satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Jadi ada banyak ya. Nah, Apple Computer itu membuat macOS X. Selain itu juga komputer mikrostandar dari Lenovo, Dell, Huawei, dan lain-lain, dan dapat menggunakan sistem operasi Unix. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena komunikasi merupakan tugas penting di semua organisasi dan penting untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Selanjutnya ada identifikasi. Nah, mengapa
identifikasi itu penting dalam menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer kita, karena versi yang dimiliki itu berbeda-beda dari aplikasi lunak yang sama. Seperti Microsoft Word itu bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Selanjutnya, cara menentukan versi Word. Pertama, kita klik perintah help, kemudian kita selanjutnya ada subperintah about Microsoft Word. Kemudian dalam menggunakan perintah file itu harus diikuti dengan subperintah properties. Nah, yang akan memberikan informasi mengenai orang yang membuat dokumen, kemudian serta fakta-fakta penting mengenai kapan dokumen tersebut itu dibuat atau dan dimodifikasi. Selanjutnya, untuk pembaruan itu kita bisa mengunjungi situs web Microsoft dan pilih Office Update. Nah, sebagai alternatif lain, jika Anda sedang membuka Word, Excel, kemudian PowerPoint atau aplikasi Microsoft lain, kita juga dapat mengklik Help, kemudian perintah Check for Updates. Selanjutnya, kita cara melacak perubahan. Nah, caranya itu di fitur Click Change itu tujuannya untuk mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan dan pada waktu kapan. Selanjutnya ada cara melindungi file dari serangan hacker. Yang pertama, klik perintah tools, kemudian diikuti dengan subperintah option. Nah, selanjutnya pilih tab security. Dan nanti selanjutnya Anda akan diberikan pilihan untuk menentukan kata sandi untuk membuka file serta kata sandi dalam rangka modifikasi file tersebut. Selanjutnya ada virus dan spyware. Nah, jadi itu perbedaan dari virus dan spyware itu, kalau virus itu masalah yang serius. Jadi kalau spyware itu sifatnya itu tidak bahaya karena tidak dikirimkan ke komputer kita untuk menghentikan kerja atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Nah, sebaliknya kalau virus itu dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer kita dan menyebabkan komputer itu menjadi hang atau tidak berguna. Selanjutnya ada ancaman dan hoax. Organisasi-organisasi yang pertama itu berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs web mereka. Jadi kita tuh tidak akan menerima email dari suatu organisasi yang pertama yang isinya itu link untuk memperbarui sistem operasi kita. Jadi email itu seperti yang kayak gitu seperti hoax ya. Jadi selain itu organisasi-organisasi yang legal itu tidak akan mengirim email dengan link yang menanyakan informasi akun atau kata sandi kita. Nah, jadi kuncinya jangan pernah mengirimkan informasi yang sensitif, baik kata sandi, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan nomor lainnya melalui email. Nah, jadi kemudian kunjungilah situs web tersebut secara langsung, karena situs web itu jauh lebih aman dibandingkan email. Selanjutnya ada proteksi. Nah, jadi kita perlu memasang antivirus dan anti-spyware pada komputer kita agar selalu baru, jadi agar terlindung dari virus atau hacker. Kemudian ada virus dan spyware di komputer kita dapat dengan cepat itu menyebar melalui jaringan di tempat kerja ataupun sekolah. Jadi komputer kita yang tidak terlindungi dapat menjadi sumber infeksi ratusan atau bahkan ribuan ke komputer yang lain. Selanjutnya ada proteksi komersial. Norton atau linknya itu www.norton.com dan NCAV atau linknya itu www.ncav.com itu merupakan dua vendor yang peranti lunak, antivirus dan anti spyware yang digunakan secara luas. Jadi produk-produk ini tuh dibeli secara terbatas. Misalnya bayarnya itu biaya tahunan dan pembaruan dalam jangka waktu tersebut dimasukkan dalam biaya pembelian. Jadi untuk memperbarui sistem operasi itu tuh membutuhkan biaya dan tentunya tidak murah ya. Selanjutnya ada proteksi gratis. Jadi kalau kita tidak mampu untuk membeli sistem operasi, kita bisa menggunakan proteksi secara cuma-cuma atau gratis. Yang ada dua yang saya tahu. Yang pertama itu ada Grisoft atau linknya kalian bisa buka linknya di www.grisoft.com atau www.spybot.com. Kemudian juga ada AdAware sistem operasinya. Nah, linknya itu namanya www.lavasoft.com. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.